Udah mulai nih? Udah. Oke, hari ini gue kedatangan bintang tamu lagi yang udah Ngeliat lama. ke situ dong gue, ngeliat ke rokok. Ya, kan gue lagi mau bakar juga kan, Aduh. biar santai. Udah, ya, ini kedatangan orang yang ditunggu-tunggu, banyak banget yang bilang, collab lagi dong sama Korigor dong. Oke, soalnya bukannya gue yang nggak mau collab sama dia, cuman dia yang sombong ya. Mana ada? Kayak Mana ada? selalu sibuk, udah manggung terus. Namanya kalau misalnya lo cari di Instagram kan musician ya kan. Jelas. Lu bukan Instagram doang, lu googling. Bukan YouTuber, pokoknya googling. Lu Apa tulisannya? googling Korea musician ya? Iya. Bukan YouTuber ya? Bukan. Jelas. Oke. Sekarang kalau misalnya lu dipandang sama orang, lu bilangnya lu mau YouTuber? Lebih umumnya enaknya konten kreator aja, kan musik juga konten. Content creator, oke. Oke, sekarang kita ngobrol-ngobrol santai aja sambil minum ya kan. Sebelum gua nge-record video ini, kita udah minum juga anyway. Ini tinggal setengah dikit, ini udah setengah. Kan ada lagi ntar ya. Gak bener nih, gue datang ke sini gue dikasih yang begini-begini Lu, kan jadi. lu mau gua buka nih gak bener lu. Gimana? Enggak, maksudnya jadi enak. Oh iya, bener. Nah, selama gue kenal lu, emang nama lu aslinya emang Korigor nyentet? Iya, kan. Sumpah. Udah gue share, itu udah Gue gak pernah, gue gak pernah tahu sih. Serius itu nama aslinya. KTP lahir Korigor, udah. Pokoknya udah pernah gue share KTP gue. Nama lu asli Korigor ya? Korigor, asli. Bukan gara-gara nama panggung ya? Bukan, Korigor udah gitu. Pokoknya Korigor udah gitu. Unik juga sih, itu emang nama-nama buat fuckboy ya. Nama samaran. Nih lu gak apa-apa nih kalau ngerokok depan subscriber lu? Oh, sans gue. Subscriber lu tau gak lu ngerokok? Minum-minum? Slow. Tak, ya enggak. Minum-minum Ya kalau pasti tahu lah, cuman gue gak pernah nge-show. Gak pernah nge-show, Tapi dia tahu lah, cuman gue gak pernah ngeliatin se eksplisit ini. Se-eksplisit Cuman ini. pasti tahu lah. Udah tuh, udah gede. Gue tanya tentang lu, alkohol ini menurut lu gimana? Orang-orang yang minum alkohol. Buat yang belum minum sih jangan. Tapi kalau mau yang udah, kalau mau stop baik, kalau enggak ya sesuai porsi lu aja. Jangan terlalu banyak sih menurut gue. Karena maksud gue, lu minum terus ada alasannya juga gitu men. Gue paling benci kalau sok keren sih. Sok keren ya? Iya. Sok keren lu benci banget Jadi ya? gue benci banget kalau sok keren. Oke. Lu bilang kayak anak-anak sok keren banget minum demi kayak naikin pride dia gara-gara dia minum anak rusak gitu kan. Waduh, enggak juga. Iya. Kan ada banyak orang SMA gitu ya? Oh, SMA gitu? SMA kayak orang pengen nunjukin jati diri dia kayak gue pengen rusak banget nih, pengen cewek-cewek di kelas sebelah ngeliat gue kayak orang rusak gitu kan. Bad boy lah. Bad boy. Kalau lu ikut ekskul lu keren. Nah, gitu. Jangan dulu. Kalau misalkan lu nggak keduanya gimana? Nah, lu cupu dulu kalau lu cupu. sama gue gitu. Ya kan? Kalau lu nggak bisa olahraga, nongkrong, Iya. minum. Kesannya lu indie ya. Ini keren. Zaman dulu gitu. Nggak tahu zaman sekarang kan TikTok, beda. Zaman sekarang TikTok. Nah, itu pengen gue bahas sebenarnya. Oh, tapi nanti. supaya bridging enak kan. Oh, nanti. Ya. Jangan loncat-loncat. Ini gue udah siapin bridgingnya dari awal nih. Oke. Kalau minum-minum dulu, Siap, siap. santai ya kan. Ya, cheers dulu deh. Gue kenal lu udah berapa lama ya? Udah 2017 ya. Sekarang gue pengen ngomong lagi soalnya kayak perkembangan orang itu kalau diukur dari per tahun kayak 3 tahun tuh lumayan lama sih. Kayak maksudnya kayak banyak banget jumping lu dari yang segini untuk sampai segini pasti ada perubahan yang sangat hebat nih. Pencapaian lu selama 3 tahun kemarin kita ketemu? Simpelnya aja ya, simpelnya tetap orang suka ke guanya sih, bukan konten. Itu pencapaian gue yang memang itu rencana gue dari awal di YouTube gitu. Sukanya guanya gitu. Itu sih pencapaian gue, itu gokil banget. Dan penonton-penonton gue sampai sekarang pun kayak tetap mendukung gue apapun itu yang gue buat. Tapi mereka pun kalau untuk penonton gue yang benar-benar tuh terkadang kalau gue ada yang kurang atau salah pun mereka nggak ngerti. Itu sih yang gue suka. Dan gue nggak pernah nganggap penonton baru. Kalau penonton baru gue terkadang cuman ngelihat luarnya aja. Emang tujuan lu ini nge-YouTube ini untuk apa sih? Awalnya? Iya. Awalnya gue itu nge-YouTube sebenarnya buat ngepromosiin kalau gue tuh punya talent aja men. Kan dulu kan udah pernah jelasin itu. Oke. Intinya mau cerita ulangnya soalnya gue terlalu mabok loh. Jadi intinya dulu gue pengen menyalurkan hobi aja bro. Menyalurkan hobi di musik intinya itu. Tapi lu nggak tujuannya untuk fame, untuk duit? Kalau gini, fame sudah jelas lah kan. Gue kan tujuannya utama pengen dilihat talent gue. Itu fame. Terus kalau uang lebih bonus. Sekarang pasar lu yang lu lihat apa emang? Kebanyakan orang emang demand-nya tuh apa sih? Bagian apa dulu nih, demand ke bagian mana dulu nih? Karena kan konten gue juga banyak. Oke, gini ya, maksud gue kalau misalkan lu kan banyak nih kontennya gue nontonin games, react segala macam. Itu pasti ada konten andalan lu kan di situ. Nah, konten andalan lu itu apa? Yang views tuh pengaruh kan dengan konten andalan lu? Gini, gua dari awal memang kan gua tadi bilang gua mau bikin konten ya gimana gua aja kan. Terus musik dulu, cuman musik karena nggak laku, jadi kayak ya udah. Musiknya nggak laku? Awalnya nggak laku, gua ngedrum kan, drum cover. Oke. Nah udah gitu,
ya udah deh gue bikin yang apa lu dalam cover tuh di mana masalah, di konten lu ini atau di kontennya gue dulu di channel gue di channel ini ya, masih ada videonya masih ada sampai sekarang sampai detik ini masih ada. Nah begitu ya kan nggak laku tuh, ya udah deh gue mendingan yang kan apa namanya, gue mungkin di situ lagi kayak ya udah deh gue pengen bikin konten yang gimana gue aja deh, yang memang diri gue gitu. Ya udah itu konten yang sekarang. Dan kalau masalah view itu kan berjalan sih bro, gue nggak bisa bilang konten A andalan, konten B andalan, karena itu yang buat nonton, buat gue. Kalau gue hanya merasakan menyalurkan keresahan gue aja, dan itu masih tetap dari diri gue, nggak gue buat. Itu kenapa gue nggak pernah jenuh. Orang aneh kalau mereka konsis dalam berkarya tapi jenuh, itu aneh menurut gue. Karena itu nggak akan ada jenuh kalau lu memang ikhlas dan senang melakukan itu. Lu jenuh itu ketika mungkin gak ada tantangan. Ketika udah gak ada tantangan, ketika lu bikin konten itu baru mungkin jenuh lu. Karena kejenuhan gue kalau diri gue seperti itu. Karena gue fun ngelakuin itu, kecuali gue gak fun. Memang gue target. Udah gitu gue memang aduh gimana view-nya nih, gimana uang. Nah itu mungkin gue bisa jenuh. Tapi karena gue fun, dari dasarnya fun, memang ini real gue. Ya gue gak ada jenuhnya men. Gue jenuh itu pasti ketika anjing gue ngapain lagi ya. Bukan gue jenuh sama kontennya gitu. Lu sekarang keresahan lu emang di dunia YouTube ini seperti orang-orang seperti apa? Keresahan lu yang anjing, gue resah banget yang orang kayak gini, ini orang ngentot anjing. Ini harus gue bahas. Kan lu pasti ada namanya standar tertentu lu mau ngebahas orang itu. Ya kan? Pasti hal-hal yang baru di mata gue. Itu kan pasti ini aneh gak sih menurut gue, pandangan gue. Kan kapasitas orang ngeliatannya itu kan macam-macam ya kapasitasnya. Nah menurut gue kalau hal ada yang baru tapi bukan selera gue, selera orang beda-beda kan. Ya itu kadang gue bahas kalau memang ramai di hal gue gitu. Karena gue juga ini sebenarnya ngangkat itu konten nggak semata-mata dari penonton doang bro, tapi dari teman-teman juga. Teman-teman support number one menurut gue. Konten lu terame, views terbanyak tuh? Untuk detik ini selain video klip ya itu react tentang yang waktu itu rame 2000 berapa ya, 2017 atau 2018 fuckboy baru pada munculan dan orang belum tahu banyak tentang fuckboy. Jadi orang tahunya cuma playboy dulu gitu kan. Orang belum tahu banyak fuckboy itu, tapi playboy. Sekarang gue tanya, fuckboy sama playboy bedanya apa ya? Sebenarnya sama tapi istilah aja sih bro. Ya udah gue pengen tanya ke lu. Kalau untuk gue itu jawabannya. Sebenarnya playboy sama fuckboy gini loh. Kalau playboy itu lebih harusnya ya ini menurut gue. Ini nggak masalah men. Playboy itu sebenarnya harusnya nggak ketahuan sih. Tapi kalau fuckboy itu lebih memperlihatkan kalau diri dia itu fuckboy gitu. Tapi nggak memperlihatkan juga dia nyebrang lah. Iya. Cuman dia bangsat. Dia maksudnya memperlihatkan citranya aja gitu. Lu fuckboy nggak? Waduh. Ini. DM makanya DM. Lu cobain dulu deh. Coba dulu deh, fuckboy nggak? Lu diklaim sebagai fuckboy kan? Iya. Nah, itu dia. Gue nggak tahu lu klaimnya sebagai fuckboy. Jadi gini, orang banyak yang ngomong kayak gini, men. Gue ngomongin bocah senja, gue bikin kopi senja, terus gue bikin branding senja. Itu pertama. Kedua, masalah fuckboy. Ini juga nyambung. Gue ngomongin fuckboy. Terus gue malah citranya seperti itu, gitu. Nah, kenapa gue kenapa gue melakukan itu? Maksud gue begini. Ini citra di gue itu kan kuat nih. Nah, kenapa nggak sekalian? Ya gue pakai aja citra itu dan gue manfaatkan untuk kepuasan konten salah satunya. Kedua, memang pengalaman berbagi cerita untuk orang yang nggak tahu hal itu, gitu loh. Jadi kayak gue di sini pernah ngalamin berarti ya? Pernah ngalamin. Di sini gue pernah. Di sini gue bukan bercitra pengen jadi band, bukan. Sebenarnya positifnya di sini gue memperceritakan bahwa fuckboy seperti ini, anak senja seperti ini. Ini tuh lucu loh, gitu loh. Nah lebih ke seperti itu. Nah udah kita akhirnya malah gue branding aja seperti ini. Jadi lucu-lucuan karena untuk penonton gue, ketika gue nge-roast ini dan gue pakai, contohnya dua hal tersebut ya, si senja sama si fuckboy. Sebenarnya gue juga nggak klaim itu fuckboy sih, orang yang bilang. Gue nggak fuckboy main gila lo, tapi DM aja boleh. Cuman dari situ malah penonton gue ya kayak ya malah seneng aja gitu loh. Jadi karena ibaratnya kayak ngejilat udah sendiri gitu, cuman dikemas sama guanya nggak yang serius tapi komedi gitu. Jadi mereka mikirnya ya udah bercandaan story gitu. Jadi fuckboy itu menjadi bercandaan untuk gue gitu. Enggak kok, aku baik katanya WS. Baik di DWP baik lah. Baik lah, enggak. Apa tuh DWP? Aku tidak tahu. Ngerti aneh DWP orang rusak aja. Apa itu? Sekarang kan lu dikenal sebagai kayak lu cringe sama orang-orang misalkan bikin TikTok. Tanggapan lu untuk orang-orang kayak gitu gimana? Ya sebenarnya gue cuma ngomongin aja, cuman bukan gak suka sama orangnya. Toh maksudnya gue juga nge-follow teman-teman gue main TikTok siapa gitu, nggak masalah. Cuman ya gue cuma gak suka yang menye-menyenya aja sih, udah itu doang sih. Gue bukan gak suka orangnya mah ya santuy. Soalnya kan TikTok ini platform. Orang ini adalah orang. Platform itu sebenarnya
menurut gua adalah kosong. Bagaimana orang itu ngisi platform itu kan. Betul. Nah, ibaratnya yang salah ini adalah orangnya yang buat cringe atau aplikasi yang buat cringe. Enggak, aplikasi gua nggak pernah bilang aplikasinya itu jelek. Gua nggak pernah bilang di video gua. Cuman terkadang gue bencinya itu ya cowok-cowok yang agak gemulai aja, itu yang gue nggak suka gitu. Dan itu kebetulan TikTok gitu kan. Gini men, gue inget banget 2017 waktu zaman musik lagi, gue kan ngomong waktu kita ngomong gitu, ada nih platform TikTok, lu sama yang kemarin di sana semua belum pada tahu itu ada TikTok. Nah gue tuh udah tahu tuh di situ tuh. Nah akhirnya ya udah ramai juga TikTok. Jadi sebenarnya bukan platformnya, cuman hanya karakter orang cowok yang kemayu. Nah gue agak sebel aja gitu. Maksudnya banci? Nggak banci sih ya kan? Kemayu kan banci, itu kan banci dong kayak ya, bisa dibilang lah. Oke, berarti lu cringe sama nggak cringe ya, kayak gitu, selera lebih banci. Cuman lu sama TikToknya lu gimana? Nggak masalah lah, kalau itu menghasilkan itu nggak masalah. Okay. Apakah memungkinkan untuk lu masuk ke TikTok? Nggak, kecuali enggak. Kalau misalkan YouTube ini nggak ada, semua platform nggak ada, cuma ada TikTok. Dari menurut gua nggak mungkin. Gini, misalkan TikTok ini gara-gara menurut gua adalah future sosial media ke depan. Gara-gara menurut gua banyak artis yang masuk ke dalam dunia TikTok ya kan. Kayak siapa sekarang Justin Bieber semua. Apakah mungkin lu anjing masa harus main TikTok lagi? Iya, apakah kalau platform itu cuma TikTok doang, lu bakal ngurangi idealisme lu untuk masuk ke dunia gituan? Enggak sih, kayaknya enggak. Lu bakal hilang itu aja? Enggak mungkin hilang sih kalau emang kok bisa hilang? Nah, iya. Kayak yang lain dan yang lain banyak yang hilang sih. Ini misalkan mas nggak mungkin nggak gue. Itu nggak bisa dimisalkan karena gini, TikTok hidup karena banyaknya platform juga. Itu nggak mungkin yang lebih logis lah. Gitu. Gini enaknya, kalau lu dibayar TikTok mahal mau nggak? Nah, oke, lu mau nggak? 50 M satu post. Langsung siap akan menjilat ludah saya sendiri ya. Bro, sorry banget nih gua main TikTok karena ya gimana lagi ya, mau beli rumah gitu kan. Oke, itu rasional banget sih. Rasional. Sekarang gua beralih lah ya untuk omongan kita. Banyak sekarang kayak konten kreator, youtuber, segala macam kayak artis gitu terjerat narkoba ya kan. Banyak yang terjerat narkoba. Kayak kemarin masalah Lucita Luna ya kan. Padahal gua DM dia. Udah apa? Udah main komplek. Apa yang kalau mau Jadi itu karma. Bisa. Gimana tanggapan lu tentang Lucita Luna pakai narkoba? Ya udah gimana tuh bro, namanya ya mungkin dia biar kenceng biar bisa teriak-teriak kayak Petrodaktil gitu. Menurut lu bakal anjing-anjingin dia? Enggak, karena gini, gue bakal itu kan dia ya yang ngerugi, dia juga image dia. Ya selama itu keep it in her way, ya gue ya udah. Maksudnya urusan dia. Karena itu tidak mempengaruhi sekitarnya aja. Mungkin kalau penontonnya pada tolol sih ya, atau paling mungkin terpengaruh jadi narkoba. Cuman harusnya sih enggak. Karena itu memang dia doang merugikan dianya sendiri ya. Gue nggak pengen ngancing juga ya bodo amat. Gue sih gitu. Inek itu adalah sesuatu hal yang upper menurut gue di drugs. Gara-gara ini adalah lu nggak usah minum ya, lu minum gini enak gak sih untuk sampai di titik high lu kayak asik banget nih gitu. Karena lu mungkin kapasitas lu udah lu sering minum sampai di titik lu senang itu mesti butuh banyak minum. Di kalau misalnya pun seperti itu. Ekstasi, lu bakal kayak makan setengah misalkan. Tahu banget loh. Bakal gua penjelasannya ada bro. Ini storytelling namanya. Storytelling. Nah, gue tau banget Lucita Luna nih, gue pernah ngomong nih di depan kamera. Kenapa dia Inek, Tramadol sama Riklona? Gara-gara Inek itu upper, Riklona itu downer, sama Tramadol itu downer. Tramadol sama Riklona itu adalah boti ya. Boti itu adalah obat, itu downer untuk antidepresan. Nah, yang jadi masalah, gue tau banget nih Lucita Luna ini ekstasi, dia nggak bisa tidur basiannya. Kalau ini kan kenceng kan? Nggak tahu, gue nggak tahu. Serius, gue nggak pencitraan ini, gue nggak tahu. Lu nggak tahu, ini gue kasih tahu. Nah, lu kayak makan Riklona, lu bakal downer, lu bakal tidur. Sekarang banyak banget orang menyerang gue, bilang kayak anjing lu pernah pakai ya, we? Gara-gara lu tahu banget anjing kayak atas bawah kayak gini, anjing apa downer. Sekarang ini pertanyaan gue, kita bahas pembunuhan. Kita pembunuhan siapa gitu? Emang kita harus ngebunuh orang untuk ngebahas satu hal itu? Ya kan? Misalnya lu kita bahas pembunuhan siapa? Ya siapa lah? Begal. Iya, misalkan begal. Emang kita harus jadi begal?
Enggak juga kan, kita harus punya wawasan, harus kita bahas tentang narkoba, kita tahu tentang narkoba itu seperti apa. Knowledge aja menurut gua, wawasan yang luas itu menurut gua hal yang bagus aja, bukan lu harus kecebur di dunia itu ya kan. Betul. Nah sama seperti fuckboy sama senjata tadi yang gue jelasin, yang nggak harus, yang belum tentu juga gue fuckboy dan gue bocah indie juga, gitu maksudnya. Kayak gitu, soalnya nggak beda jauh kan. Tapi ya, lu resah nggak sih sama orang yang bisa bilang ke lu kayak, anjing, lu harus master dulu baru bisa ngomongin hal kayak gini. Gini sih, sebenarnya nggak harus, kalau menurut pribadi gue, sebenarnya nggak harus master, tapi kita punya hal yang reasonable. Nggak harus master tapi reasonable, itu aja. Statement apa yang lu mau lempar, even lu nggak bener-bener kecemplung, tapi memang ini reasonable emang lu berisi gitu. Itu nggak masalah sih menurut gue. Kan nggak harus juga kan. NBA banyak banget anjing. Gara-gara apa yang ditanamin sama orang tua dulu. Kayak lu pernah gak sih kayak misalkan lu jangan pernah namanya hubungan seks. Karena hasilnya itu bakal fucked up, lu bakal punya anak, lu bakal ngurusin ini segala macem. Karena orang itu kayak anjing gua gak boleh ngelakuin. Karena sebagai orang lu bakal penasaran gak sih? Lu berarti ngeliat cewek deh. Lu ngeliat cewek gitu, pakai baju, tatanya gede, muka cakep. Lu bakal penasaran gak sama cewek itu kayak anjing nih cewek kayak kalau Google sabi deh. Dibandingkan dengan kayak cewek yang udah dari awal udah bugil. Gini sih kalau menurut gue ya, itu benar. Tapi married by accident itu karena by accidentnya yang jadi salah. Tapi kalau lu bisa tanggung jawab dan tahu, nah itu gak akan jadi salah sih kalau menurut gue. Dan karena kurangnya tanggung jawab masyarakat kita di negara kita sendiri nih, kan kurang banget tuh tanggung jawabnya, hal kecil aja kayak sampah dan muter balik sembarangan itu gimana masalah seks gitu yang semudah itu gitu loh, maksud gue sebenarnya ya. Nah gitu, ketika lu udah punya pacar atau ya nggak punya pacar pun gitu, lu nge-seks segala macam, tanggung jawabnya yang mereka lupakan gitu loh. Karena memang dari basicnya kebanyakan orang di sini tanggung jawab itu kurs. Karena gini, even lu umur 18 terus lu ngebrai dan punya anak dan lu memang sudah mempertanggungjawabi itu nggak boleh accident kalau menurut gua sih. Salah, iya, oke, di muka umum. Cuman untuk personally, kalau memang dia ya udah siap, ya udah. Cuman kan kebanyakan yang masih muda belum siap. Kenapa juga mereka bisa nggak kurangnya tanggung jawab? Karena tidak diajarkan dari awal. Masalah seks itu harusnya gimana? Udah diajarin dong dari awal kita. Enggak sama orang. Kalau gua enggak, lu nggak diajarin? Di keluarga gua enggak gitu. Gua memang nyari sendiri. Karena kita suka. Karena emang enak. Kita mencari tahu sendiri dan cara bertanggung jawabnya gimana gitu loh. Apakah cerot dalam atau tidak? Atau safety can be fun, itu banyak. That's why kenapa orang-orang seperti lu nggak banyak yang bisa tahu tanggung jawab diri lu sendiri. Iya. Nah oleh karena itu ya dari awal memang sebenarnya kita juga nggak bisa nyalahin seutuhnya masyarakat, tapi masyarakat kalau mau maju harus cari tahu sendiri. Makanya menurut gua pendidikan ini penting banget sih. Penting. Gimana kayak lu bisa lulus kuliah. Gua bangsa Salah ngomong. Salah ngomong. Gak apa-apa, gue seneng gua nggak kuliah. Tapi ketika kamu kuliah gimana? Bisa ngewek. Menurut gua perbedaannya ya. Menurut gua ini di luar ngomongin budaya timur budaya barat. Menurut gua ngomongin budaya barat. Kayak orang tuh pacaran bisa tinggal satu rumah dari umur 17. Lu diberi kebebasan untuk diberikan tanggung jawab sama orang tua lu mau hamilin orang segala macem. Gue nonton ya video kayak film-film orang kalau misalkan lagi hamil gitu di luar nikah, orang tuanya kok ngeratin ya, kayak selamat ya udah kayak gini-gini segala macem. Kalau kita hamil di luar nikah, di ngentot-ngentotin anjing, ya nggak sih? Iya. Ya kan itu udah pasti jelas lah, budaya pertama beda. Kedua kan kita religius, kita 4 agama bro, gitu kan, dan nggak ada juga yang membolehkan seperti itu gitu. Jadi dan kita tuh namanya budaya, ya itu kuat banget gitu itu kuat banget. Jadi di budaya kita seperti itu, ya itu udah pasti ada kecaman gitu. Itu udah pasti terkecam dengan hal-hal yang tidak sesuai budaya dari sebelumnya gitu. Apakah budaya itu lu bakal, kan budaya itu ada positif ada negatifnya kan? Apakah lu kayak misalkan lu bener-bener di budaya ini lu nggak menerima budaya lain untuk memperbaiki budaya lu? Enggak, ya sekarang tapi gue balikin dulu sekarang kalau misalkan posisinya lu melihat anak lu sendiri melakukan seperti itu, nah tanggapan lu gimana gitu? Harusnya, karena gini, gue yakin 100% aku nggak kayak gitu, karena pasti dari awal gue kasih tahu. Tapi kalau misalkan nggak gue kasih tahu, itu mungkin salah satu kekecewaan gitu. Tapi bakal gue build dari awal, ya lu jangan lakuin hal tolong kayak gitu. Even though gue tuh open minded sebenarnya, masalah begitu. Cuman jangan dulu gitu. Kalau gue, nah sekarang kalau di posisinya dibalik, lu deh ada posisi si bapaknya,
ya anak lu begitu, gimana? Gue diajarin sama nyokap bokap gue, lu jangan pernah namanya kayak seks luar nikah sama, dan anyway lu bakal find out hal itu gara-gara lu belum pernah namanya ngerasain namanya kayak lu karena dikekang sama lagi. Makanya that's why balik ke pertanyaan gue, kenapa lu bisa suka cewek yang pakaiannya lebih tertutup dibanding lebih terbuka, gara-gara lu tahu aslinya kayak gimana. Gara-gara orang tuh eager untuk ngelihat sesuatu yang lebih penasaran. Seks itu sebenarnya apa sih? Emang enaknya seperti apa sih sampai orang tuh dilarang? Narkoba tuh kayak seperti apa sih dilarang sama orang? Emang enaknya seperti apa? Makanya orang pengen tahu narkoba itu sebagai apa, seks itu sebagai apa, ya kan? Itu benar. Ya tapi makanya kalau itu benar. Cuman dari awal kalau memang dikasih tahu sama orang yang di sekitar dia dari dia kecil atau dari dia tumbuh di komunitas masyarakat, dia nggak akan juga sepengen tahu itu sih, kalau menurut gue kayak ngebunuh tadi lu bahas. Emang lu tahu tentang pembunuhan gimana caranya? Emang lu juga ngebunuh kan enggak? Gara-gara pembunuhan. Karena nggak gini, di negara kita masih tetap nggak sedikit juga yang dia nggak seks after nikah, pasti masih banyak yang dia tuh seks pasti after nikah. Gitu loh. Tidak sampai di sana, masih banyak lah. Even yang lebih banyak yang enggak. Gue tuh sering kayak gitu. Gibah ya. Salam Instagram. Salam Instagram ya kan, bilang kayak enggak lah, tubuh ceweknya tubuh yang sangat yang harus dijaga segala macam. Karena dia belum ngerasain namanya rasanya titit. Ya kan? Kalau udah ngerasain kontol memang biasanya udah beda gitu loh. Tanggung jawab balik lagi. Tanggung jawab. Lu mau ngebrai, mau narkoba, wah gimana terserah lu. Yang penting pertama nggak ngerugiin orang lain, dan kedua lu tahu kapan harus stop. Udah, itu aja. Mau gimana pun bentuknya sebenarnya sih gue. Lu mau ngeganja, mau minum sampai mati, ngentot sampai gimana pun. Lu kalau udah tanggung jawab, apapun yang terjadi lu tanggung jawabin. Jadi nggak pusing kan? Tapi kalau lu nggak bikin, yang salah itu karena nggak bisa tanggung jawab dan nggak tahu caranya ketika dapat masalah, itu yang salah. Jadi berarti makanya safety can be fun. Safety can be fun, Durex is the best. Orang tahu nih harus tanggung jawab kalau misalnya lo ngambil orang. Cuman kadang-kadang orang tuh kayak belum pernah ngerasain hal itu, jadi orang itu mikir kayak anjing ini halnya besar banget. Iya betul. Kapasitasnya jadi besar banget nih. Kalau misalnya gue ngakuinnya jadi sesuatu yang big banget. Iya. Sedangkan di Dubai Bar itu hal yang lu ngewe, misalkan lu brojol segala macam itu hal yang biasa. Itu benar. Kapasitas ya benar. Karena gini, gue mikir dulu sempat juga, ya masa gue punya anak tapi nggak punya istri. Sekarang gue kayak santuy aja. Gue mau punya anak nggak punya istri ya kayak santuy aja gitu. Kalau gue nggak menentukan kapan gue nikah, gitu, kapan gue stop. Okay. Ya, karena kapasitas gue sampai makin tahun ya makin besar. Jadi kayak ya emang kenapa gitu. Jadi kan makin banyak yang bertanya-tanya. Tapi dengan gue bertanya-tanya, gue cari tahu dan gue cari tahu juga cara menanganinya dan mempertanggungjawabkannya. Ya emang kenapa gitu, misalkan dikecam sama orang nggak bakal bisa gue balikin gitu. Yeah. Kayak gitu. Menurut gue kalau misalnya hamil luar nikah lu bisa bertanggung jawab, kayak lu bisa bayarin essence aja. Enggak, lu harus curse orang itu kayak anjing lu hamil luar nikah, nggak perlu men. Karena orang itu kan punya consideration masing-masing kan. Kalau misalnya sama orang itu kayak bisa ngebiayain hidup lu. Ya apa untungnya buat menghujat juga gitu. Itu kan bodoh menurut gue. Triple bodoh gitu. Triple bodoh, oke. Berarti kalau misalnya ada orang nikah, brojol, terus ini orang nggak mengakuin anak dia. Itu kontol. Literally itu kontol. Kalau itu, karena dia nggak ada tanggung jawab. Gue juga mending punya anak nih, cewek, banyakin. Cewek banyak, bisa dipakai sama bapaknya. Jangan. Jatuhnya step sister ya. Step sister, ini cheating, step brother. Fantasi ya kan. Ya ambil yang menurut lu bagus, ambil. Menurut lu nggak bagus ya nggak usah. Nggak apa-apa lu nggak setuju. Itu it's okay nggak lu nggak setuju. Yang penting kita mengutarakan dan kita tahu jawabannya kenapa. Jangan kita ngomong tapi gak ada isinya juga. Makanya ada, gue ngomong budaya barat ada positif ada negatifnya, budaya timur pun ada positif ada negatifnya. Iya, betul. Makanya gue tanya ke lu, apakah memungkinkan untuk di budaya timur ini kita memanfaatkan untuk positifnya di barat kita terima, negatifnya kita buang, ataukah lu menutup itu semua untuk timur aja dah? Gue pasti sesuai, mengadaptasi. Pasti itu mengadaptasi. Yang pasti yang baiknya gue ambil adalah yang gue pakai. Even di negara gue sendiri ya. Karena di negara gue banyak banget kebaikan dan banyak keburukan. Yang kemudian nggak bisa gue ikutin, ngapain boy? Nggak akan maju hidup.